Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Ibu di video materi IPS. Pada kesempatan yang Allah berikan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi dari video sebelumnya. Untuk mengawali hari kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Materi ini masuk pada subbab 3, bab 1, kelas 9. Sebelum lebih dalam lagi bahasan tentang materi kali ini, seyogyanya kita lebih dalam lagi atau mencari tahu tentang istilah-istilah penting atau konsep yang sering keluar pada bahasan materi kali ini. Dinamika penduduk. Apa yang terbersit di benak kalian tentang dinamika? Ada yang tahu? Dinamika adalah kondisi yang terus-menerus berubah. Dinamika seperti kata dinamis. Dinamis itu adalah lawan dari kata statis. Statis itu tetap. Kemudian kalau dinamis berarti itu tidak tetap. Dia kondisinya berubah terus-menerus. Jadi di sini dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Merupakan aspek yang dinamis, senantiasa mengalami perubahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas ini adalah seperti apa yang bisa kita lihat secara langsung, seperti jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian juga bisa dilihat perubahan itu dari kualitas. Kualitas itu adalah keadaan penduduk. Jadi untuk melihatnya tidak bisa langsung kita lihat, tapi dengan penelitian terlebih dahulu. Misalnya adalah budaya, pendidikan, dan kesehatan. Dalam segi pendidikan misalnya, kita tidak tahu jika melihat tanpa bertanya bagaimana pendidikan orang tersebut, pendidikannya tinggi, sedang, atau rendah. Begitu juga kesehatanlah yang dinamakan dengan kualitas. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia dan jenis kelamin. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. HDI (Human Development Index) merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang, rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapitanya juga tinggi. Selanjutnya adalah populasi, yaitu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Kemudian usia produktif. Usia produktif adalah usia normal manusia memiliki kemampuan untuk bekerja. Rata-rata usia produktif 15-64 tahun dan usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan umur di atas 65 tahun. Kemudian istilah yang akan kita temui nanti adalah agama, bahasa, dan budaya. Dari slide kali ini kita dapat melihat total jumlah penduduk benua Asia menurut kawasan tahun 2018. Kemudian usia rata-rata penduduk di Asia, usia produktifnya sebesar 67%. Karakteristik tersebut menjadi potensi pembangunan di negara-negara Asia. Karakteristik ini juga menjadi pertimbangan untuk perencanaan ke depan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia mendorong tingkat kesehatan dan usia harapan hidup penduduk Asia semakin meningkat. Selanjutnya adalah kualitas penduduk dan ras di Asia. Kualitas penduduk Asia sangat bervariasi, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Contoh yang tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Singapura. Yang sedang adalah Indonesia, Nepal, tergolong kualitas rendah.
Beberapa ras di Asia ada ras Indo-Aryan, biasa berada di India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Kemudian ras Melayu yang berada di kawasan Asia Tenggara, ras Mongoloid berada di Tiongkok, Korea, Jepang, Asia Timur, Asia Barat. Kemudian ras Kaukasoid ada di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah. Ras Negrito ada di Asia Selatan bagian selatan dan Asia Barat bagian selatan. Asia memiliki bahasa yang beragam. Bahasa di Asia dikelompokkan menjadi 20 rumpun bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli. Misalnya, rumpun bahasa Indo-Eropa digunakan penduduk India dan Arab. Rumpun Sino-Sibet meliputi bahasa Mandarin. Kemudian mata pencarian penduduk Asia, kebanyakan kegiatannya adalah pertanian di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian Asia Timur ada sektor industri dan Asia Barat sektor pertambangan. Ada berbagai agama yang dianut oleh penduduk di Asia. Kemudian kekayaan budaya Asia juga terdiri dari berbagai macam seperti karya seni, musik, keramik, tari-tarian, arsitektur, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambaran besar dinamika penduduk Asia. Benua Asia memiliki populasi penduduk terbesar di dunia. Benua Asia memiliki jumlah penduduk usia produktif terbesar di dunia. Kualitas penduduk Asia sangat bervariasi. Ras Asia meliputi ras Indo-Aryan, ras Melayu, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negrito atau Negroid. Bahasa di Asia dikelompokkan menjadi 20 rumpun bahasa, tapi tiap negara biasanya memiliki lebih dari satu bahasa asli. Mata pencaharian penduduk adalah perdagangan, pertanian, industri, dan pertambangan. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Asia memiliki keragaman dan kekayaan budaya. Jumlah penduduk benua Amerika pada tahun 2018 kurang lebih 1024 miliar jiwa. Populasi penduduknya merupakan terbesar ketiga di dunia. Usia tidak produktif penduduk Amerika sebanyak 34%, kemudian usia produktif penduduk Amerika 66%. Kualitas penduduk benua Amerika bagian utara didominasi negara maju, sedangkan bagian selatan didominasi negara berkembang. Mengapa ada bagian utara dan bagian selatan? Karena berdasarkan kondisi sosial penduduk benua Amerika dibagi menjadi wilayah utara dan selatan. Jadi nanti kita banyak menemukan kenapa ada pembagian antara utara selatan. Penduduk Amerika terdiri dari penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan Eskimo. Kemudian pendatangnya ada ras Negroid, ras Mongolia, dan ras Kaukasoid. Juga ada berbaur hidup antara penduduk asli dan pendatang menjadi muncullah penduduk campuran. Berikut agama atau kepercayaan yang dianut oleh penduduk Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Budaya di benua Amerika juga terbagi menjadi budaya di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Berikut gambaran budaya yang ada di Amerika. Gambaran dinamika penduduk Amerika. Benua Amerika mempunyai populasi penduduk terbesar ketiga di dunia. 34% penduduknya merupakan usia tidak produktif dan 66% adalah usia produktif. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Penduduk Amerika terdiri dari penduduk asli, penduduk pendatang, dan campuran. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Mayoritas penduduknya menganut agama Kristen dan Katolik Roma. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Selatan. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah.